Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kitab kita, yaitu Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah membaca, sudah masuk di bab 4 ya. Kita sudah baca beberapa hadis tentang ya, hukum-hukum sholat. Terakhir kita baca kemarin itu mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu terakhir kan? Ya, sampai terjemahannya. Sekarang kita akan lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ya hadiya rahman al-mudallil wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemudian melanjutkan nigi-nigi ripa pahalam puri agamai iyana masar rodeceng nakasuyan atai ribuan. Ya. Artinya barang siapa yang diberikan pemahaman, barang siapa yang diberikan pemahaman yang lurus, dalam beragama, ulangi, barang siapa yang diberikan pemahaman yang lurus dalam beragama, iyana masarodecin nakasuyan atai ibuna, maka itulah hal yang terbaik. Yang dipakai beribadah. Maka itulah hal yang terbaik yang dipakai beribadah. Maka itulah hal yang terbaik yang dipakai beribadah seorang hamba kepada Tuhannya. Maka itulah hal yang terbaik yang dipakai seorang hamba beribadah kepada Tuhannya. Ya, jadi luar biasa. Kalau kita diberikan pemahaman yang lurus, yang betul, yang benar terhadap agama, itulah ibadah yang paling bagus yang kita pakai untuk menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling pertama ada dulu yang bertanya ya, mana yang paling pertama, tauhid atau syariat? Yang paling pertama adalah tauhid dulu. Tauhid dulu yang paling pertama kita perbaiki. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, akidah kita bagus ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab betapapun banyaknya ibadah kita, kalau tauhid kita tidak bagus, itu sama saja
sia-sia. Tidak ada hasilnya yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Misalnya ada orang rajin sholat, dengarkan. Ada orang rajin sholat, tetapi rajin juga melakukan kesyirikan. Misalnya bawa sesajen ke pohon-pohon besar, bawa sesajen ke sungai, kemudian dibuang ke sungai. Tujuannya supaya dia mendapatkan perlindungan dari penjaganya sungai katanya, atau penjaganya batu-batu besar, pohon-pohon besar, atau kuburan-kuburan keramat yang dikeramatkan. Itu menunjukkan amalannya karena berbuat kesyirikan. Di sini dikatakan ya dari pahal lembu ya, belajar agama yang betul bukan sekedar belajar agama, karena banyak yang tinggi betul yang dipelajari. Intinya harus benar, betul dan betul berasal dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama yang sering saya ceritakan itu Haji Indonesia didengarkan ingatkan itu Haji Indonesia paling banyak orang Indonesia yang mengamalkan. Itu kalau datang ke Mekah, di sana di Mekah itu ada gunung yang dikeramatkan oleh jemaah haji. Ada lubang-lubang di situ di gunung itu. Ada jemaah haji bawa hal-hal yang seharusnya dia dilakukan seperti itu. Itu disimpan fotonya di situ. Dibawa fotonya atau KTP-nya. Foto di KTP disimpan di lubang-lubang di situ. Dengan doa supaya katanya amalannya diterima, diberikan rezeki yang banyak dengan melakukan hal-hal seperti itu. Makanya yang simpan uang biasa, 10.000, 50.000, di lubang-lubang, di batu di sana. Padahal itu adalah hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan semua ulama, semua sahabat tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi karena dilihat, ya, dilihat temannya seperti itu, ikut-ikut juga melakukan seperti itu. Atau mencoret-coret. Tapi kalau pergi umrah, ibadah di Jabal Rahmah, itu ada tunggu yang berdiri di tengah-tengah gunung. Itu orang ke situ bawa spidol, setengahnya dibawa dari Indonesia, bawa spidol, terus tulis namanya di situ, tungguin itu. Dia tulis namanya dengan nama istrinya, kemudian sembarang itu di situ. Dengan tujuan supaya katanya dapat pahala dari yang ada di pada Arab itu. Padahal sudah ada peringatannya di situ pemerintah Arab Saudi tidak boleh mencoret-coret tembok ini, tidak boleh mencoret-coret tubuh ini. Tapi karena ya, pengetahuannya para jemaah kita tidak seperti itu, tidak mendalami hal-hal yang seharusnya dilarang, apa-apa yang dilarang ketika sampai di tanah suci akhirnya berbuat yang tidak pernah ada aturannya dalam agama. Jadi katanya kita di sini, siapa yang diberikan pemahaman yang betul, yang lurus dalam beragama, maka itulah ibadah yang paling bagus dipakai mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya lanjut. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, ma'ubidallah, ma'ubidallah bisyai'in khairan ya min dzikrin min dzikrin ya ma'ubidallah bisyai'in khairan
min fiqhin fiddin. Kata Nabi, dari sampai yang kesulian Allah Taala sewa kesulian sau decengi apa hal lempuhnya di agama ini. Ini hak setelah ini. Tulis-tulis terjemahannya. Tidak ada ibadah. Allah itu tidak disembah. Allah tidak disembah. Ya, Allah tidak disembah. Ma'ubidallah bisyai'in. Allah tidak disembah dengan suatu ibadah. Dengan suatu ibadah Allah tidak disembah dengan suatu ibadah khairan, ya, saudeceng yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik min fikir fiddin, yang lebih baik daripada yang lebih baik daripada memahami agama dengan benar, memahami agama dengan benar. Jadi tidak ada ibadah yang kita persembahkan kepada Allah yang melebihi kebaikannya, ya, memahami agama dengan benar. Ya, alhamdulillah kalau kita di sini tiap hari belajar agama, tiap hari membaca Al-Quran, tiap hari belajar hadis-hadis Nabi yang sahih, maka itulah ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling besar. Karena sekalipun banyak ibadah kita tetapi tidak benar, maka itu bukan yang afdal, tidak afdal. Bahkan bisa sia-sia, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang biasa kita lihat di media sosial itu, orang pergi haji kan? Orang Sulawesi Selatan pergi haji gunung, gunung bawah karaing. Pernah dengar? Ya, kita ada gunung di Sulawesi Selatan. Itu ada orang yang begini, pergi haji ke sana, itu sama saja pergi ke Mekah. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu ke Mekah lagi, cukup ke gunung itu melakukan ritual-ritual haji, maka itu sudah seperti hajjul bait, haji ke Baitullah. Tentu ini pemahaman yang tidak betul, ya, tidak betul. Nah, itu namanya berbuat sia-sia, tetapi tidak dibenarkan dalam ajaran. Jadi yang menjadi patokan adalah fikih fikih, pemahaman yang betul dalam beragama. Misalnya ada orang sholat 10 rakaat, sholat sunat 10 rakaat, tetapi tidak berwudu. Bagaimana kira-kira? Tidak berwudu, langsung sholat saja 10 rakaat. Nah, tidak saya menurut agama kita. Sekarang itu kebaikan. Tapi kan ada yang tidak belajar fikih, ataukah berwudu tapi berwudu sekedarnya saja, tidak kena semua anggota tubuhnya yang wajib dibasuh. Misalnya dia mencuci tangannya tidak sampai ke sikunya, sampai di pertengahan saja lengannya, maka tidak sah wudunya. Sekalipun sholat puluhan rakaat itu tidak dihitung karena dia melanggar daripada disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi harus belajar terus. Bahkan ada yang mengatakan itu. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Orang yang beribadah tanpa ilmu itu kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Bayangkan, orang yang beribadah tapi tidak bagus ilmunya, tidak pernah betul-betul belajar apa yang harus kita lakukan dalam Islam,
langsung saja beribadah, maka itu kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Mudaratnya lebih banyak daripada kebaikan. Harus seperti itu, harus banyak belajar sebelum melakukan sesuatu dalam ajaran agama. Sama halnya dalam tidak ada yang beri. Dengarkan. Ya, ya. Jadi tadi malam itu seluruh Makassar itu demo mahasiswa sampai tengah malam. Dan di dekat rumah saya itu ada kantor DPRD Kota Makassar. Ada berapa lantai. Dibakar habis. Tidak ada tersisa. Angus. Mobil di situ ada parkir 51 mobil habis dibakar oleh pendemo. Kenapa dibakar? Tujuannya katanya baik supaya anggota dewan itu yang dipilih dulu waktu pilkada itu supaya mereka jadi baik, tidak menzolimi rakyat, tidak menipu rakyat. Tetapi caranya tidak baik. Masa satu gedung dibakar, berapa lantai itu habis sampai tengah malam itu habis. Mobil motor yang ada di sekitar gedung itu habis. Lebih 50 mobil. Mobil bagus-bagus semua dibakar habis. Bukan cuma itu, banyak kantor polisi yang dibakar, ada punya banyak. Tadi malam itu di mana-mana ada demo mahasiswa. Nah itu dengarkan, itu bukan santri ya. Kalau santri itu insya Allah tidak melakukan seperti itu. Ya, ya. Mereka ingin perbaikan, tetapi dengan cara yang tidak baik. Mereka ingin menasihati pemerintah, menasihati orang yang mewakili di DPR itu. Caranya tidak bagus. Masa semua lampu merah rusak, jalan dihancurkan. Akhirnya banyak sekali yang rusak tadi malam. Atau sekarang, kayak katanya hari ini ada lagi. Nah itu namanya tidak mempelajari agama dengan baik. Akhirnya rugi sendiri. Yang dibakar itu miliknya masyarakat. Punya kita sendiri yang dibakar, yang dihancurkan. Karena emosi ya, tersulut emosi. Yang membakar itu anak-anak umur-umur SMA, umur-umur mahasiswa SMA. Dan ada orang tua yang. Jadi seperti itu. Ketika kita belajar agama dengan baik, maka itu adalah ibadah yang luar biasa, yang paling bagus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya belajar dulu, diketahui dulu baru bisa diamalkan. Dengarkan, bagaimana caranya bisa sholat dengan baik kalau kita tidak belajar caranya sholat? Ya, bagaimana caranya kita mengeluarkan zakat kalau tidak tahu berapa yang harus kita keluarkan misalnya? Bagaimana caranya bisa haji yang betul kalau tidak dipelajari dulu cara-caranya berhaji sebelum berangkat ke tanah suci. Tapi disayangkan, dengarkan, disayangkan kaum muslimin kalau mau pergi haji misalnya itu tidak diperhatikan itu cara-cara berhaji dengan baik. Yang diperhatikan apa nanti yang saya mau beli di Mekah, catat apa yang saya mau beli di Madinah, ada listnya. Sementara ilmunya tidak terlalu diperhatikan. Misalnya apa yang harus dilakukan di dekat Ka'bah, di mana tempat berdoa yang bagus, pada apa yang paling afdal saya lakukan selama di tanah suci misalnya, tidak terlalu diperhatikan. Itu yang tidak penting yang diperhatikan. Sehingga ibadahnya tidak maksimal. Tahu ya? Seadanya saja. Padahal seharusnya itu yang kita perhatikan.
Ya, jadi kesimpulannya dari bab ini, dari pasal bab keempat ini adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang betul dalam beragama, maka itulah modal yang paling besar kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang santri itu tidak boleh minder ya. Biasa itu santri minder sama yang sekolah di SMA, di SMP. Ih, bagusnya di sana sekolahnya. Kita harus bangga di sini, belajar agama tiap hari, mengkaji agama Islam setiap hari. Itu adalah ibadah semua ya. Semua yang kita lakukan ibadah pertama adalah apa yang sehingga tergantung tergantung dalam bab ini dalam bab ini sehingga tergantunglah dalam bab ini bab 4 ini maksudnya beberapa masalah beberapa masalah ya masalah itu ya masalah yang pertama. Kenapa dibaca al-ula di situ? Kenapa bukan al-awwal? Hah? Kenapa al-ula? Kenapa gitu? Ya, karena muannas al-mas'alah muannas. Dia harus dipasangan dengan muannas juga. Al-mas'alatu ula. Kalau misalnya muzakkar al-babu awwal. Tapi di sini muannas berarti muannas maka pakai al-ula bukan al-awwal. Ya lanjut, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ya, syartu syarat wajibna sumpajangnya. Syarat wajibna sumpajangnya. Syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat. Siapa yang wajib sholat? Syarat wajibnya sumpajangnya. Syarat wajibnya sholat. Risara kami ri awajikenna sumpajangnya apa syarat? Disyaratkan 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 kewajiban sholat itu disyaratkan kewajiban sholat itu empat syarat ya disyaratkan kewajiban sholat itu empat syarat lima syarat asal di bahasa Indonesia kan ya syarat itu menjadi syarat kemudian menjadi bahasa syarat jadi bahasa Inggris tidak ada syariat besar
atau dasar Indonesia. Yang pertama Islamu, Islam lengi, asal lengi, Islam asal lengi yaitu Islam, Islam atau Islam. Syarat yang pertama, ya asal lengi Islam. Orang itu harus Islam tuh kalau mau sholat. Jadi orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, Protestan, Katolik, itu semuanya tidak wajib sholat. Karena bukan orang Islam. Tidak wajib sholat. Karena mereka bukan Muslim atau bukan orang Islam. Jadi nawajib sepanjangnya di KPRI dimulai. Maka tidak wajib sholat, maka tidak diwajibkan sholat di KPRI bagi orang kafir. Tidak diwajibkan sholat bagi orang yang kafir. Simula-mulai kafir yang betul-betul kafir. Yang kafir betul-betul kafir. Karena ada nanti kafir yang berubah-ubah. Nah, ini betul-betul kafir. Misalnya orang, nah ini yang saya sebutkan tadi, orang Buddha, orang Hindu, orang non-Muslim, maka ini istilahnya dalam agama kita kafir. Orang kafir. Orang yang mengingkari ajarannya Nabi Muhammad, tidak percaya dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, maka itu disebut orang yang kafir. Apa artinya kafir? Nanti ada yang tanya apa artinya kafir? Ya, apa? Ya, yang lain. Orang yang lain. Dari asal katanya kafir. Apa artinya? Apa artinya kafara? Kafaro. Jadilah kafir. Di kamus, kalau kita buka kamus itu ada fil madinya kafara yang menjadilah kafirun. Isi failnya ya. Orang yang kafir. Tapi apa arti sebenarnya kafar? Kafar. Hah? Ya, nanti coba lihat ada yang punya kamus bahasa Arab nanti. Coba lihat buka yang kafar artinya. Jadi kafar itu artinya menutupi. Jadi orang kafir itu artinya tertutup dari Islam. Makanya ada namanya kafir ya. Tahu artinya kafir? Kafir buku. Saya di buku ada covernya. Covernya itu penutup. Jadi artinya orang yang kafir itu tertutup hatinya dari hidayah, tertutup hatinya dari keimanan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga disebutlah yang dia menutupi hatinya, dia menutup hatinya, tidak mau membuka hatinya bagi ajarannya Rasulullah Muhammad. Sehingga disebutlah kafirun. Ya. Orang yang kufur, orang yang tertutup hatinya, atau orang yang sengaja menutup hatinya dari aman, dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma
kita sudah menjadikan bahasa Indonesia orang kafir. Maksudnya bukan Islam, orang non Islam. Tapi arti sebenarnya adalah tadi tertutup atau menutup. Makanya orang kafir itu tidak boleh marah. Ya, pernah ada di sosial media itu banyak orang protes, orang non Islam protes. Tidak mau dibilang kafir. Katanya itu anu sekali katanya, keras sekali kalau kita dibilang kafir. Coba bilang saja non Islam. Ya, tetapi di Al-Quran tetap dikatakan kafir. Qul ya ayyuhal kafirun innal ladzina kafaru. Ratus lain disebut kata-kata kafir dengan segala macam bentuknya dalam Al-Quran. Jadi itu bahasanya Allah kafir atau kafar ya kafirun. Ya lanjut. Ya, jadi tidak wajib sholat itu tidak wajib bagi orang yang kafir. Betul-betul kafir, ya. Betul-betul kafir. Simula-mulai kafir yang betul-betul kafir. Lanjut. Ya namuha tahu murta'e. Adapun orang yang murtad, adapun orang yang murtad, tahu murtad? Ya, apa itu? Ya, keluar dari Islam. Dia awalnya Muslim, tetapi dia mengingkari atau keluar dari keimanannya terhadap Islam, maka itu disebut irtad, murtadun. Orang yang murtad. Adapun orang yang murtad, nawajiri itu maka wajib sholat. Kan? Orang yang murtad yang tadinya Islam, maka dia wajib sholat. Dengarkan dulu, belum habis. Nawajiri itu maka wajib sholat. Karena dia awalnya bukan kafir. Dia tiba-tiba keluar dari Islam, maka nawajib itu nasabah makyului asal lagenda. Makyului asal lagenda. Makyului asal lagenda. Dia wajib sholat sebab diawali dengan keislaman. Diawali dengan keislaman. Tadinya Islam, tiba-tiba besok dia mengaku saya bukan Muslim lagi, saya murtad, maka tetap wajib sholat, akan dihisab nanti. Cepat suruh keluar dari Islam. Ya lanjut. Jadi dicelang iman nanti akan diazab. Karena murtadnya itu dia akan diazab. Nanti akan diazab oleh Allah karena dihadirkan sumpajang disebabkan karena dia tidak sholat. Nanti akan diazab disebabkan karena dia tidak sholat. Dia tidak sholat. Nasabah amurtakenna atau akabirkenna disebabkan karena kemurtadannya. Disebabkan karena kemurtadannya. Jadi orang yang sudah pernah Islam, kapan dia Islam maka wajib sholat. Ya, masih ada syarat-syarat yang lainnya. Orang yang sengaja keluar dari Islam maka dia bertanggung jawab, masih bertanggung jawab atas sholatnya. Maksudnya apa ya? Dia harus bertaubat karena dia melakukan dosa besar yaitu murtad, keluar dari Islam. Dia harus taubat kepada Allah, kembali masuk Islam dan sholat. Kenapa? Karena itu kewajiban utama kaum muslimin, yaitu sholat.
disebabkan karena kekafirannya atau kemurtadannya. Nah, kita baca dulu ayatnya. Nakadakum Allah Ta'ala di surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir, Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Al-Mudaththir ya, Al-Mudaththir. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Ma salatakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Ya, ma salatakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Artinya agatu pada pertama kori neraka saqar. Ya, dengar. Nanti di akhirat itu neraka ini kisahnya. Penghuni neraka itu ditanya, masalah bakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Salah satu nama daripada neraka adalah saqar. Sin roh. Apa yang menyebabkan kamu atau kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, penghuni neraka itu menjawab, qalu, mereka menjawab, mereka berkata, lam naku minal musallin. Tenggang kaki mas pajang. Kami tidak pernah sholat. Kami tidak pernah sholat. Baik itu orang Islam yang tidak pernah sholat, atau memang orang kafir yang tidak pernah sholat, maka tempatnya neraka sakor. Lalu mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak pernah sholat. Yang terakhir. Jadi selembaro demi nasempajang karena angka berekena yarga mampak buai. Jadi ini kadang-kadang lagi Ustaz. Jadi selembaro. Jadi mereka Muslim, kan? Mereka Muslim, mereka Muslim demi nasempajang akan tetapi tidak pernah sholat. Demi nasempajang akan tetapi tidak pernah sholat. Karena agak berkena yarga bapak duai disebabkan karena kekufuran mereka, disebabkan karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Jadi sekalipun pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak pernah sholat, itu dianggap kufur, dianggap kafir, ya. Karena sholat itu adalah apa sholat? Tiang agama, ya. As-sholatu i'amadud din. Sholat adalah tiangnya agama. Kalau tidak ada tiangnya, runtuh agamanya. Sekalipun pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Makanya ada hadis Nabi itu yang membedakan Muslim dengan tidak Muslim, sholat. Ya, kalau mau lihat orang dia Islam betul-betul Islam atau tidak, lihat sholatnya. Kalau dia jaga sholatnya, berarti itu ya salah satu tanda yaitu Muslim yang baik. Sekalipun mungkin tiap hari ada dosanya juga.
Tapi ya minimal sholatnya dia jaga. Ya, jadi sholat yang paling utama. Bahkan ada terkhusus lagi, ada pernah saya dengar, pernah viral juga di internet itu. Katanya kalau ada orang yang menjaga pakaiannya dari najis, itu pasti orang beriman, ya. Salah satu cirinya. Kalau ada temannya, lihat, kalau ada temannya, misalnya keluar kemana, ke gunung, ke jalan-jalan atau kemana, kalau ada temannya yang menjaga pakaiannya dari najis, itu salah satu cirinya. Orang itu sholat, ya. Karena cuma orang sholat yang menjaga pakaiannya dari najis. Orang yang tidak sholat tidak peduli. Sudah kencing saya tidak cebok, tidak apa-apa. Karena tidak dipakai pakaiannya sholat. Ya. Tapi kalau ada orang yang peduli sekali, setiap buang air pasti berhati-hati, ya berhati-hati terhadap pakaiannya, maka bisa dipastikan orang itu orang yang sholat 5 waktu. Karena kalau tidak sholat itu pasti tidak peduli itu. Biar kena najis tidak apa-apa. Karena memang tidak dipakai untuk sholat. Tapi kalau ada orang yang hati-hati, tak bisa dipastikan. Nah itu menjaga sholatnya. Kadang juga itu biasa saya alami nih kalau jalan-jalan sama teman-teman. Kemudian kita mau ke masjid, sholat, kita tinggal di masjid sholat. Kalau orang yang menjaga, dia mengatakan, kayaknya yang bernajis ini pakaianku, celana atau bajuku, maka orang itu pasti bagus taharanya. Karena dia menjaga pakaiannya, maksudnya dia mau pinjam pakaian, dia mau pinjam sarung kan, atau baju kan, itu dipakai sholat. Karena bajunya bernajis, misalnya celananya kena najis, dia pinjam sarung temannya, pakaian temannya. Ya, di sini ada naudzubillah. Ya, naudzubillah. Datang dari kita. Apa artinya naudzubillah? Hah? Apa artinya? Naudzubillahi. Naudzubillah apa? Fi'il, fi'il mudhaf. Apa tandanya? Ya, Anita, Anuyata, atau Ana itu. Kalau ada kata kerja dimulai dengan Anita atau Ana itu, yaitu fi'il mudhari. Jadi naudzu. Apa artinya naudzu? Kami, ingat, kami, kami berlindung billahi kepada Allah dari ini tadi kita bahas kekafiran, kesyirikan dan ya. Ya nanti dilanjut lagi pada syarat yang kedua yaitu al-qulub. Al-qulub. Ini syarat yang pertama. Jadi yang wajib salat hanya orang Islam, orang kafir atau orang ateis misalnya tidak ada agamanya tidak perlu diajak sholat dan diajak masuk Islam dulu. Sholatnya di belakang karena dia belum beriman. Ya ingat tadi itu ya kafara, ingat ingat tadi itu kafara
Kafir artinya hatinya tertutup atau dia menutup hatinya sendiri, tidak mau menerima ajarannya Nabi Muhammad, disebutlah dia kafirun. Ya, kafirun. Jamaknya kufar, bisa kufar, bisa kafirun, bisa kafar. Kafir itu tiga bentuk jamaknya. Bisa kita katakan al-kafirun, bisa al-kufar, bisa al-kafar. Al-kafar. Ada pertanyaan? Ya, tentang apa? Diam dulu, diam dulu, diam dulu, diam dulu. Ada yang bertanya? Ya orang, ya, hmm. Iya, tetap akan dihisap. Dia akan dihisap atas kemurtadannya. Ya, maksudnya ini, maksudnya tadi dia harus bertaubat kepada Allah, kembali ke ajaran Islam kembali. Makanya orang-orang ini, sedikit lagi. Makanya orang yang murtad itu tidak boleh dibiarkan sama pemerintah, tidak boleh dibiarkan, harus dinasehati. Kalau orang dulu dinasehati, bahkan bukan cuma sekali, berkali-kali supaya dia bisa kembali ke ajaran Islam, karena dia meruntuhkan amalnya sendiri kalau dia kafir. Selama ini dia sudah sholat, dia sudah beribadah, kemudian tiba-tiba kafir kembali, nah itu dia meruntuhkan amalan-amalannya. Oleh karena itu harus diajak, tidak boleh dibiarkan. Harus diajak kembali ke Islam. Karena dia akan dihisab atas kemurtadannya, atas kekafirannya. Adapun orang yang memang tidak pernah muslim, dari lahir dia kafir, ikut orang tuanya, ikut nenek moyangnya, maka itu tidak diwajibkan sholat. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena dia memang bukan orang yang beriman. Dia kafir. Dia kafir. Ya. Apa lagi? Hah? Ya nanti kita lanjutkan lagi pada syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Syarat kedua. Syarat diwajibkannya sholat. Ya kita berdoa. Subhanallahumma wa bihamdihi. La ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا اللهم اللهم فكرنا في الدين اللهم فكرنا في الدين اللهم فكرنا في الدين اللهم اجعل القران حجه لنا لا حجه علينا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.